Kenapa komposisi Da'at terdiri dari Hokmah dan Geburah? Dalam main story Blue Archive Volume X Dekagrammaton, di pertengahan pertarungan tepatnya di cerita episode 10 cabang ke-10, kita dipertemukan dengan satu entitas gabungan yang dinamai sebagai Da'at, yang merupakan kombinasi antara Hokmah dan Geburah. Yang unik di sini ialah bahwasannya entitas ini tidaklah tergabung dalam 10 propet atau sefirot utama, mau di dalam game ataupun sumber inspirasinya, Tree of Life Kabbalah. Lantas siapakah dia? Kenapa dia menjadi pergabungan dari Hokmah dan Geburah? Dan yang paling penting, kenapa harus Hokmah dan Geburah yang menjadi komposisi pergabungannya? Dimulai dari main story. Ceritanya dimulai di saat Sensei bersama murid Millennium telah berhasil mengalahkan 7 propet Dekagrammaton gelombang pertama. Sehingga hanya menyisakan 3 propet terakhir yakni Yesod, Netzach sebagai benua bajanya sendiri, serta Malkuth. Hal tersebut pun membuat para engineering Dekagrammaton panik, mengingat hanya tersisa Yesod saja sebagai pertahanan terakhir mereka, sedangkan output energi untuk Malkuth belum cukup. Di tengah kepanikan itu, Ohr pun menawarkan sebuah ide dengan memanfaatkan puing dari sisa propet yang berada di luar benua baja. Dikarenakan sisa-sisa propet yang berada di dalam benua baja akan menyatu kembali menjadi bagian dari benua baja. Sedangkan tubuh propet yang berada di luar kawasan benua baja akan menetap ditinggalkan ketika core kesadarannya hilang. Dan propet yang berada di luar benua baja saat itu adalah Hokmah serta Geburah. Sehingga ketika core kesadaran mereka diambil oleh Kei, badan yang menjadi wadah kesadaran mereka tetap tertinggal di sana. Sampai ketika Yesod telah ditumbangkan, setidaknya mereka masih memiliki satu entitas terakhir untuk menunda waktu Sensei serta yang lainnya, sembari menyelesaikan output energi untuk Malkuth. Selain daripada kejadian tersebut, jika diperhatikan, Hokmah serta Geburah ini merupakan 2 propet yang bisa dibilang spesial. Karena selain daripada ketahanan fisiknya dari suhu ekstrim, mereka juga memiliki kemampuan rekonstruksi bentuk dari kekuatan 16 God yang lebih kompleks. Jika dibandingkan dengan beberapa propet lain yang juga ditanamkan kemampuan ini. Sehingga membuat struktur tubuh dari kedua propet ini lebih fleksibel dan masuk akal untuk digabungkan. Sebelum menutup pembahasan ini, aku akan membahas sedikit tentang Da'at melalui kepercayaan Tree of Life Kabbalah. Sepemahamanku lewat Google. Jadi kalau ada kesalahan bisa langsung koreksi saja ya. Dalam penyusunan Tree of Life Kabbalah, kolom Da'at seringkali dibuat transparan atau bahkan dihilangkan, dikarenakan keberadaannya sendiri yang bukan menjadi sefirot utama, melainkan hanya sebagai sefirot tambahan atau bahkan sefirot tersembunyi yang melambangkan pengetahuan. Namun jika keberadaannya ditunjukkan, maka sepirahnya berada di antara persimpangan Keter dan Tip Haret.